Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan jalan yang dipenuhi ridha Allah oleh Allah ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita menuju masjid ini mendapat pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan dapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka pada acara berikutnya yaitu ketua DKM kepada Bapak Cucu Cahyadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang ngobrol, jadi belum konsen kan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab semoga diberikan keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilunasi utang-utangnya. Nah, kenceng kalau itu. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Bapak Ketua RW 010 dan wabil khusus Ketua LPMK Bojong Nangka Bapak Bawajir, subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah, alhamdulillah bahwasannya hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus nanti acaranya yaitu santunan anak yatim, dan insya Allah dilanjut dengan acara lelang karpet. Kalau kita tengok ke samping Pak Mansur tuh, Pak Mansur itu udah keritingnya karpet-karpet kita. Kalau kita tengok ke samping Pak Mansur tuh, Pak Mansur itu udah keritingnya karpet-karpet kita. Semoga nanti di bulan Ramadan kita sholat di bulan Ramadan kita sudah punya karpet yang baru. Untuk itu mari kita sama-sama bersedekah, berinfak untuk lelang karpet nanti. Adapun nanti teknisnya insya Allah akan dibimbing oleh Pak RW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya Allah akan dibimbing oleh Pak RW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya atas nama Ketua DKM Masjid Al-Ittihad mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad, wabil khusus rekan-rekan panitia yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
saya pribadi tidak dapat membalas kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah kita 2 bulan lagi akan menyambut bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan ibadah kita dengan baik, ya insya Allah. Untuk itu sekali lagi saya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangan baik moral maupun material atas terselenggaranya acara hari ini. Dan insya Allah nanti untuk santunan saya mohon untuk Ibu Deda yang memandu, ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ustadz, silakan masuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cucu Cahyadi yang telah memberikan sambutannya. Melangkah pada acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua RW 010 kepada Bapak Bambang Suprianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang saya hormati para Dewan Syuro Masjid Al-Ittihad Al-Mukarram, Bapak Haji Muhammad Raya, juga Bapak para Dewan Syuro Masjid Al-Ittihad Al-Mukarram, Bapak Haji Muhammad Raya, juga Bapak Haji Muhammad Taufik Idris, anak-anak nikmat panjang umur. Juga yang paling penting, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sempat untuk hadir memenuhi undangan nikmat panjang umur. Juga yang paling penting, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sempat untuk hadir nikmat panjang umur. Juga yang paling penting, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sempat untuk hadir memenuhi undangan DKM Masjid Al-Ittihad dalam acara Isra Mi'raj. Semoga apa yang kita niatkan berkumpul di sini dengan tujuan silaturahmi, semoga sekali lagi insya Allah merupakan ibadah kita semua dengan mengharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormatin, yang tadi saya sebut di awal, dari khususnya jemaah, semoga yang hadir di sini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku Ketua RW hanya bisa mendoakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah mendapat keberkahan. Saya selaku Ketua RW hanya bisa mendoakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah mendapat keberkahan. Saya selaku Ketua RW hanya bisa mendoakan. Itulah hanya Allah yang tahu. Kalau itu merupakan alasan yang merupakan ibadah dengan mengharap ridho, kemungkinan kita tidak berani mengatakan itu. Jadi kenapa saya bilang tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, karena yang dibawa mati adalah salah satunya amal ibadah. Ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah ini ya. Jadi mohon maaf kalau salah. Jadi saya menyampaikan bagaimana kita memakmurkan masjid ini, baik itu acara PHBI maupun pengajian rutin, ibu-ibu maupun bapak-bapak, gimana caranya kita bisa hadir. Jangan ngelihat Pak DKM-nya, jangan ngelihat Pak RW, datang aja lillahi ta'ala. Insya Allah ibadah kita semua itu yang akan membawa kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya terima kasih kepada Bapak RT ya, Bapak mitra kerja saya. Yang penting mitra kerja saya sudah menyampaikan ke warganya, juga ibu-ibu majelis taklim sudah mensiarkan kepada jemaahnya, juga para warga saya yang mungkin sudah menyampaikan ke tetangga sebelahnya,
untuk bisanya kira hadir. Yang penting itu kita sudah kewajiban kita itu sudah putus. Masalah datang atau tidak datang itu sudah pribadi masing-masing. Di sini saya selaku ketua RW juga kadang-kadang bingung, Bu. Dari awal saya jadi ketua RW, yang paling susah itu adalah kesadaran dan peduli lingkungan. Kalau kesadaran itu kita susah, Bu, karena itu pribadi statement, implementasi diri kita. Tapi kalau kita untuk hubungan hablum minanas dengan masyarakat sosial yang ada di lingkungan, itu yang susah, Bu. Kadang-kala itu ada salah satu hubungan hablum minanas, salah satunya silaturahmi, itu juga merupakan ibadah buat kita yang akan membawa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau sewaktu itu ada kegiatan kumpul-kumpul di RT nih, ibu-ibu ada undangan Pak RT, hadir. Ada pengajian, hadir. Ya, bapak-bapak juga gitu. Kalau ini yang saya lihat aja anak-anak aja saya prihatin, Bu. Regenerasi aja anak-anak muda nggak ada. Ini yang ada yang tua-tua di atas 50 semua ini. Khususnya ibu-ibu. Saya perhatiin yang ada di masjid kegiatan ini yang 50 ke atas, Bu. Bapak-bapak juga subhanallah. Jadi kadang-kadang saya juga mengajak pada Bapak Ibu sekalian, khususnya diri saya nih pribadi. Ya kalau ini kita nggak usah jauh-jauh dulu, keluarga kita dulu, istri kita, anak kita. Masalah mau tidak mau ya urusan pribadi. Istri saya juga kalau saya suruh, kalau mama ini ya alasannya A I U E ya silakan. Yang penting kan kewajiban kita sudah habis. Semoga itu merupakan ibadah buat diri saya. Semoga itu juga lillahi ta'ala. Karena yang tadi saya bilang, kalau kita mati itu yang dibawa ibadah. Jadi ya mau nggak mau, saya sebagai pengurus RW hanya mengajak warga saya. DKM juga begitu. Siar aja, masalah jemaah mau hadir atau tidak, sampaikan aja. Semoga apa yang kita sampaikan itu merupakan doa dan hidayah buat warga jemaah khususnya kita. Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf ya, apabila ada kata-kata saya, mohon lahir batin keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Jangan diumpet-umpetin, Bu, kalau Pak RW punya salah. Saya mohon maaf lahir batin, baik ucapan maupun perbuatan saya, baik pribadi maupun pengurus RW maupun keluarga saya. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya, yang tidak bisa disebut satu persatu kepada yang hadir di sini. Sekali lagi saya mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk memaafkan lahir batin saya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Fadilah LCSHG di Masjid Al-Ittihad. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Kelurahan Bojong Nangka yang diwakili oleh LPMK Bojong Nangka, yaitu Bapak Abdullah Bawazir. Kepada Bapak Abdullah Bawazir, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya tidak ada utangnya. Nasi uduk dicampur daun salam dan daun kedongdong. Karena daun salam dan daun kedongdong rasanya ajib. Yang duduk jawab salam dong, karena menjawab salam hukumnya wajib. Betul apa betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama,
dan paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat bisa hadir di tengah-tengah di tempat yang cukup penuh kebarokahan. Salawat serta salam tercurah sepenuhnya kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita para pengikut Nabi semuanya mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melakukan sambutan ini, Bu, mau dapat syafaat Nabi enggak? Mau? Yang kompak mau? Yuk baca salawat sekali yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk semuanya. Doa Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati mitra kerja kami, Pak RW beserta jajarannya dan seluruh pengurus RT. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Cucu, wabil khusus saudara saya dari Kelapa II jauh-jauh datang kemari, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Padilla. Beliau adalah Sekjen MUI Kecamatan Kelapa II. Selamat datang Pak Ustaz. Saya mohon maaf yang siogianya yang hadir ini adalah Pak Lurah kita, karena Pak Lurah kalau hari Sabtu, hari Minggu biasanya urusannya keluarga dan anaknya. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi acara ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab kurang lebih setengah bulan yang akan datang kita masuk ke dalam nisfu Sya'ban. Bu, yang ngomong saya aja ya. Setengah bulan lagi kurang lebih nisfu Sya'ban. Kalau ibu bagaikan anak sekolah kenaikan kelas, mau ganti rapot ya Pak Ustadz ya, mau ganti rapot nih sebentar lagi, rapot yang lama itu akan ditarik, turunlah rapot yang baru ya di nisfu Sya'ban. Sudahkah kita berbuat yang terbaik sesuai dengan keterangan yang diberikan? Sebaik-baiknya umat adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sudah belum?
Nanti Pak Ustadz akan sedikit menjelaskan buku rapot tersebut ya Pak Ustadz ya. Ya, nisfu Sya'ban itu banyak maknanya. Yang masih punya utang puasa nih sekarang nih sempet-sempetin lah ya, yang masih punya utang, terutama ibu-ibu yang sering utang nih. Sya'ban itu udah pasti, namanya tamu kan, tamu tadi undang pasti datang tiap bulan. Nah itu punya utang, jadi jangan mentang-mentang udah bayar fidyah atau bayar apapun tapi tidak dibayar hutang puasanya ya, bayar. Kita saling memaafkan di bulan Rajab menjelang Ramadan. Di bulan Ramadan insya Allah akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2025 kita sudah masuk 1 Ramadan kalau salah, karena sudah diumumkan oleh pemerintah, sudah digadang-gadang oleh pemerintah, sudah memang aturan mainnya memang tanggal 1 Maret nanti insya Allah. Pesan saya banyak istirahat, banyak tadarus, dan juga jangan ngeluh. Biasa puasa banyak tantangan, marah. Wabil khusus saya mengingatkan keamanan kompor listrik ya, hati-hati, jangan sampai bulan puasa nanti habis masak buat sahur kompornya lupa dimatiin, ketiduran, kebakaran, repot lagi, ntar lebaran gak punya rumah lagi ya. Hati-hati ya. Mudah-mudahan warga RW 10 yang hari ini belum sempat hadir, Allah akan menurunkan nikmat sehat dan nikmat sempat bisa hadir di tempat yang berbahagia ini ya. Memang tadi saya akuin nggak hanya di Al-Ittihad aja Pak RW, mana Pak RW? Bukan hanya di Al-Ittihad aja, di mana-mana sama. Dalam acara-acara seperti ini tuh hobi sebetulnya. Kalau orang udah hobi hadir di tempat keagamaan, dia akan hadir. Ini menciptakan rasa hobinya itu dulu. Saya kalau lihat, kalau di Bandung tuh di Masjid Alun-Alun Bandung setiap hari Selasa kalau nggak salah itu ibu-ibu jamaahnya buset dah, seragamnya putih semua ya. Itu yang ngisi Ibu Ida Farida. Saya dulu sering di sana, jadi saya hafal. Kalau hari Selasa itu muhasabah, mereka lebih senang di acara muhasabah daripada mendengar ceramah. Karena dengan muhasabah hati kita ringan, enteng, dan insya Allah kalau kita serius dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi menjelang Ramadan nanti kami mewakili Kelurahan Bojongnangka dan juga atas nama pribadi saya sebagai Ketua LPMK mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kebenaran-kebenaran yang benar yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan-kekurangan ucapan saya, kesalahan ucapan saya adalah kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Abdullah Bawazir yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melangkah pada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibawakan oleh Ibu Erni Rohaini. Kepada Ibu Erni Rohaini, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil qitabi litufsidunna fil ardh marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagaian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan memperbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Erni Rauhaini dan saudara Nana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkannya dapat mendapat manfaat dan barokah dari apa yang dibacakan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Fadilah LCSAG CDAI Sekjen MUI Kecamatan Kelapa II. Kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Fadilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Bu, masih fokus? Makanan di kotaknya masih ada? Kurang minta panitia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru 12 orang. Ntar lu dipoto dulu, dipoto apa video apa ini Pak? Dipoto dulu tuh biar cakep. Begini apa begini Bu? Nah beginilah ya biar cakep tuh ya. Udah Pak? Oh begini. Izin kita pantun dulu boleh? Biar kagak kalah sama perwakilan lurah ya. Bikin nasi uduk pakai daun salam. Jalan ke dasana indah, jalannya muter-muter. Ibu-ibu bapak-bapak hadir Isra Mi'raj, yang duduk yang kagak jawab salam, pulang Isra Mi'raj sendalnya pada ketukar. Jangan ya, apalagi sendal saya mah bagus, jangan atuh. Sekali lagi ibu-ibu bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wa huwa syamsuddin, walladzi ja'ala al-qamara wa huwa qamaruddin, walladzi ja'ala an-nura wa huwa nuruddin, walladzi ja'ala al-khaira wa huwa khairuddin, walladzi ja'ala al-burhana wa huwa Burhanuddin. Orang mana Burhanuddin? Mana Pak Burhanuddin? Ada. Alhamdulillah disebut Pak. Salatuhu ta'ala wa salamuhu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah, terpaksa ya tamah. Lemes amat Bu ya. Long weekend. Ke Anyer atuh ke Anyer, ke puncak. Enak nggak Pak suara saya Pak? Enak nggak Bu? Alhamdulillah MTQ tingkat Kabupaten Tangerang saya juara kedua. Alhamdulillah. Pesertanya berdua doang. Tapi kalau tingkat kota Tangerang mah alhamdulillah juara pertama dari 16 peserta. Yang 15 kagak datang, salah jadwal. Alhamdulillah. Para jamaah yang Allah muliakan, terkhusus wabil khusus yang kami muliakan Menteri Perhubungan Bapak Cucu. Kenapa saya sebut beliau Menteri Perhubungan? Karena beliau yang menghubungi saya. Bapak DKM kita yang mudah-mudahan beliau beserta jajarannya selalu Allah berikan kekuatan, istiqamah dan semangat serta keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati perwakilan dari Bapak Lurah Kelurahan Bojong Nangka yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Abdullah Bawazir. Mudah-mudahan beliau beserta jajaran juga sahabat-sahabat di Kelurahan Bojong Nangka selalu Allah berikan kesehatan fid dini wad dunya wal akhirah, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak RW kita yang energik, semangat ya Pak RW ya. Mudah-mudahan beliau beserta menteri-menterinya. Ada pan Pak RW menteri-menterinya ya, jajaran-jajarannya ya, ada ya Bu. Ada staf susnya RW mah ya. Alhamdulillah, kita doakan bapak-bapak kita nih, ibu-ibu keseluruhannya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang tadi kalau kata Pak RW bilang ini jamaahnya jarang yang muda-muda, tapi saya sebut ini ABG semua ini. Bener ABG semua, angkatan berumur gocap. Itu ABG ya, angkatan berumur. Tapi alhamdulillah ibu-ibu keseluruhannya, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya hadir ke sini kagak merasa menjadi tamu. Bu, halo. Jangan ngobrol, halo. Mumpung yang ceramahnya ganteng jangan ngobrol. Tuh ibu-ibu mah begitu sih Pak ya. Yang ceramah mah ceramah. Dia mah 2-3 orang bikin kelompok ngobrol, 2-3 orang kelompok bikin ngobrol. Saya dengerin, saya kupingin, barangkali ngomongin bisnis kali nih, ngakurin penyakit, ngobrolnya sambil elus-elus dengkul begitu tuh. Ya, kalau pengajian di sono begitu tuh Pak tuh. Di sini sama kagak? Tahu sama tahu lah ya. Tuh bapak-bapak juga udah kagak ada, udah beda-beda tuh duduknya, udah ada yang sila, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang penting di masjid Bu ya, yang penting duduk di masjid, niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi ceramah jangan keluar, takutnya keluar nyari seblak lagi. Ya, yuk kita sama-sama biar hadirnya kita duduknya di sini jadi pahala, kita niat i'tikaf bareng-bareng, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya di dalamnya niat karena Allah Ta'ala.
Alhamdulillah. Biarpun sambil makanin risol, ngedengerin ceramah, yang ceramah mulut mengenyum aja makanin risol, tapi kalau udah niat i'tikaf jadi pahala. Alhamdulillah. Untuk membedakan duduk-duduk kita apakah duduk-duduk biasa atau menjadi ibadah, yang membedakan adalah niat. Kalau duduk di sini di Masjid Al-Ittihad ini, kita duduk walaupun kita belum berzikir, tetapi kita niat, ya Allah saya ada di masjid ini i'tikaf karenamu, itu jadi pahala. Tapi kalau duduk di balai RW, kira-kira dapat pahala kagak tuh? Dapat kalau niatnya silaturahim, kalau niatnya untuk hal-hal yang baik, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberlimpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nikmat yang banyak yang tak terhitung yang Allah tantang di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la. Yang jawab 3 orang doang tuh. Ya, la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Masya Allah. Kita dikasih apa ini, Bu? Saya megang apa nih? Mata. Bahasa Arabnya apa? Ainun ya, tuh ya. Yang rajin ngaji mah ainun tuh ya. Kalau yang kagak tahu hahaha begitu ya. Komat kamit. Bahasa Inggrisnya apa? Ais gitu ya. Bukannya eye, norak banget bahasa Inggrisnya eye. Eye mah tulisannya ice gitu ya. Itu bisa ngedip nggak, Bu? Bisa ngedip? Bapak-bapak bisa ngedip lancar? Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Padahal kita kagak pernah ganti oli sebulan sekali tuh buat ngelancarin ngedip mata. Tapi coba-coba motor kita 3 bulan 4 bulan nggak diganti oli, gimana tuh rasanya motor? Bisa-bisa jatuh turun mesin. Yang harusnya gantinya 60.000 jadi 2.060.000 karena kena stang sehernya. Betul nggak, Pak? Bapak-bapak nih urusan motor sama ibu-ibu mah kagak pernah ganti oli pun ya. Kagak idep ibu-ibu mah ganti oli, ganti skincare ya. SR12, MS Glow, apalagi Wardah, apalagi, Bu? Itu begitulah ya. Emang gak pernah ganti skincare? Bedaknya pakai tepung begitu. Itu nikmat dari Allah, bisa ngedip. Bangun pagi kita nggak pernah mesen login di aplikasi dulu, barangkali ya Allah saya besok pengen ngedip, login dulu di aplikasi, enggak. Tapi kalau ada turun bantuan misalnya BLT dari RW dari RT, itu kudu ada syaratnya, fotokopi KTP, fotokopi KK, harus ada syaratnya untuk mendapatkan. Hanya ya segelintir paling 200-300 ribu, betul RW ya. Tetapi nikmat dari Allah yang tidak bisa terhingga dengan apapun dan tidak bisa terbandingi dengan nikmat Allah apapun, itu Allah berikan secara gratis tanpa harus kita membayar dan tidak harus perlu login dulu di aplikasi. Itu nikmat. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, ayo ibu-ibu lontongnya sambil makannya dulu, lempernya sambil dimakan. Kalem aja sama saya mengajinya. Nih, ini saya megang apa nih? Apa, Pak? Hidung. Kalau bahasa Arabnya apa tuh? Anfun. Nah, kalau bahasa Inggrisnya monyong nos gitu. Lobangnya berapa dah saya nanya? Berapa lobangnya itu? 2. Bolongnya ke bawah apa ke atas? Coba pegang masing-masing. Bolongnya ke bawah apa ke atas, Pak? Ke bawah. Itu nikmat dari Allah. Bayangin kalau bolongnya ke atas. Misalnya nih pagi hujan ngerecek aja nih, nggak berhenti-berhenti, berangkat nggak ke masjid nih? Nggak bakal. Itu nikmat dari Allah. Biarpun ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam, yang kalau dipakein kacamata merosot lagi, itu nikmat dari Allah. Karena kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita pernah enggak bersyukur nikmat dari Allah punya hidung 2, bolongnya ke bawah dan lancar nafasnya? Pernah enggak tuh kira-kira kita bersyukur? Setiap bangun pagi makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah diajarkan baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin
Nusyur bukannya nyusur. Nusyur. Iya, apa artinya? Artinya adalah di bawah ini. Kan lagi live streaming ini Damai Indonesia aku ntar ada di TV One. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari sebelumnya mematikan kami. Saat kita tidur, kita dimatikan segala potensi apapun kesadaran dalam hidup kita. Yang ada cuman kita rasakan mimpi dikejar-kejar sama tukang kredit. Ya kalau orang bebannya utang pun mimpinya begitu ya. Nah para jamaah yang Allah muliakan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa napas, ini semasjid ada 2.000 orang ini. Kalau hitung kasar mah 2.000 lah begitu ya. 2.000 sama yang kagak datang begitu maksudnya. Ini kan perwakilan-perwakilan semua ini. Pak, bapak yang datang dah, ibu mah kagak begitu ya. Bu, ibu aja yang datang, bapak mau mancing. Waduh, bapak-bapaknya mau mancing. Nah para jamaah yang Allah muliakan, itu nikmat dari Allah. Segini banyaknya di masjid nggak ada yang perebutan oksigen. Barangkali saya dulu Pak RW dulu pun Pak RW mah pimpinan, enggak, semuanya rata dikasih oksigen. Alhamdulillah. Coba kalau kita ratapi dalam diri kita, kita lihat saudara-saudara kita yang sedang berbaring di ICU pada saat pagi hari ini, pengen napas ngap-ngapan, suruh napas juga kudu bayar. Udah bayar ditaker, bener kagak? Tahu ditaker? Diukur, Bu, jangan banyak-banyak napasnya, oksigennya, karena pasien di ICU bukan ibu doang, oksigen terbatas. Hari ini kita sehat bangun, sehat jasmani dan rohani. Niat kita hadir Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bukan hanya di dunia, bukan hanya di Masjid Al-Ittihad, tetapi nanti kita kumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau ke surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Mati dulu. Mau ke surga tong? Di mana surga? Di atas. Bu, di atas lantai 2 belum jadi. Nah para jamaah yang Allah muliakan, setelah kita niat i'tikaf jadi nilai ibadah. Tadi kata Pak Cucu, katanya Pak Ustadz silakan mau setengah jam mau sejam boleh, cuman ngasih tahu doang, nanti kegiatan kita selanjutnya ada kegiatan santunan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Baiklah kalau begitu, berarti ceramah saya ini berpacu dengan nasi yang semakin adem, atau rendang yang semakin asam, atau kerupuk yang berpotensi melempem. Kira-kira ada gitu ya? Ada ya? Wallahu alam lah begitu. Biasanya begitu. Nggak ada pun nggak apa-apa begitu. Jangan dipaksain gitu Pak Cucu ya. Begitu. Nah para jamaah yang Allah muliakan, kita hadir pada pagi hari ini di tanggal berapa ini? 27 Januari, bertepatan dengan 27 Rojab, bukan Rejab. Orang-orang Kelapa II begitu sih emang ya. Orang Tangerang mah ngapalinnya, apalagi orang dulu teh ya, begitu ngapalin Muharram, bukannya sopar dia sapar. Muharram, Sapar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Roah, puasa, Syawal, Hafid, Haji. Oh begitu. Iya. Itu jangan coba-coba dibawa umroh ngomong sama Raja Salman di Arab, bingung dia. Apaan Hafid ya? Bulan apaan Hafid? Hafid itu kejepit di antara 2 hari raya. Ada hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Ini mau ngadepin Idul Fitri penanti ya. Wah ibu-ibu mani udah siap nih ya. Patungan sembako. Apa namanya tuh Bu? Arisan sembako. Idul Fitri yang masih berapa bulan lagi dari Syawal kemarin udah nyatet tuh di kertas warnanya merah. Ya ada ya arisan sembako. Wah bulan Rojab, bulan Syaban dia nyari beli baju baru yang baru ya. Alasannya apa? Biar nanti kalau puasanya bisa fokus.
nggak mau beli baju baru pada saat bulan puasa, nanti capek ke Tanah Abangnya. Tetap aja pas bulan Ramadan mah dibisikin sama temen yang baru pulang dari Tanah Abang, ada diskon 70% di Blok A lantai 2. Berangkat dia tetap naik KRL. Bener, ibu-ibu di sono tuh begitu tuh. Kalau di sini mah beda. Oh sama, ini sama-sama orang sih ya, ini sama-sama ibu-ibu juga. Kalau bapak-bapak mah dibeliin baju baru, ayo dipakai, enggak juga. Yang lama juga ada Pak ya. Bapak-bapak mah kokohnya juga teh ya, luar biasa, mantap. Kokoh tahun kemarin dipakai lagi idnya begitu. Kalau ibu-ibu mah mantap lah ya. Tapi semangat ya, ibu-ibu jamaah yang Allah muliakan. Kita hadir Isra Mi'raj di sini pada peringatan Isra wal Mi'raj. Sudah tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra artinya apa? Isra temennya combro. Oh itu misro. Isra artinya perjalanan. Sebenarnya bukannya perjalanan. Al-Isra itu memperjalankan dan diperjalankan. Siapa yang berjalan? Siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi dibaca oleh qari'ah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti bukan jalan sendiri Nabi Muhammad, bukan atas keinginan dan kemauan sendiri, melainkan seluruhnya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dipikir-pikir Isra Mi'raj, bocah jangan ribut, halo bocah jangan ribut. Tolong tim SAR atau Densus 88 tolong amankan. Iya ini nggak apa-apa, dia ikut ngaji alhamdulillah ya. Kayaknya dititipin ya mamanya nih. Tong, emak kagak datang, kamu yang datang ya. Nah para jamaah yang Allah muliakan, sampai mana itu tadi? Iklan anak kecil tadi itu. Asra, Rasulullah diperjalankan. Makanya Isra Mi'raj bukannya kagak masuk akal. Coba perjalanan berangkat di malam hari sebelum subuh sudah datang. Perjalanannya jauh, ditempuh ratusan kilometer dari Masjidil Haram ke dari Mekah ke Palestina. Kemudian Rasulullah naik ke berapa lapis langit? Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, Rafrafil Akhdar, Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke muka bumi. Sebelum waktu subuh sudah datang lagi di kota Mekah. Kalau dipikir-pikir bukannya kagak masuk akal, cuman akal kekecilan buat menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Tampungannya bukannya akal. Jangan ada kata ya, masa iya sih, karena iman kita masih berpikir-pikir. Coba kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwa yang hebat ini. Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah mengernyitkan dahinya. Kalau kita kan heran begini ya, masa iya sih begitu tuh. Kalau kita ada temen ngomong rada tegas teh, ngomong rada jelas, pasti kita agak percaya tuh. Jangan dengerin dia mah hobi ngebohong. Begitu kita ke teman kita. Tetapi Abu Bakar kepada sahabatnya, kepada menantunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sodaqta ya Muhammad, engkau adalah pribadi yang jujur dan tidak pernah berbohong. Makanya imannya Abu Bakar As-Siddiq kalau ditimbang dengan imannya kita, imannya umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, untuk mengalahkan imannya Abu Bakar As-Siddiq tidak akan ada yang sanggup. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang disebut dengan As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Pribadi yang jujur dan membenarkan apa kejujuran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Bapak Siddiq, ada di blok lain kali ya, di Masjid Blasono lah. Nah para jamaah yang Allah muliakan, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Isra
dan Mi'raj. Nggak lama, 15 menit beres. Jangan lama-lama Bu ya. Pen abis ini mau nonton pagi-pagi ambiar ya. Oh udah selesai ya. Tadi saya mau berangkat, saya nyetel televisi dulu bentar. Oh iya ada pagi-pagi ambiar. Tamunya si Iis Dahlia tadi. Bener. Atuh Ustadz ya nonton TV. Atuh punya Ustadz juga TV. TV-nya gede. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dalam Isra dan Mi'raj ini? Pertama, Isra Mi'raj di dalam ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut namanya bukan sebuah nama yang disebut. Bukannya asra bi Muhammadin, bukannya asra bi Rasulillah, bukannya asra bi Nabiyillah, tetapi bi abdihi. Apa artinya abdun? Abdullah. Tuh tadi tuh yang sambutan Bapak Abdullah, artinya apa itu? Hamba Allah. Ini kita semua hamba Allah bukan? Bener nggak kita hamba Allah? Ibu-ibu yang di belakang hamba Allah bukan? Bapak-bapak hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata Allah, kita hamba Allah bukan? Insya Allah Nabi Muhammad mah sudah diakui sebagai hamba. Makanya kalau mau diakui sebagai hambanya Allah, tirunya Nabi Muhammad. Uswah dan kuduanya ada di Rasulullah. Figur contoh terbaiknya ada di Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ke yang lain. Karena Nabi Muhammad itu figur yang sangat mulia dan agung. Dimanapun Rasulullah berdiri dan duduk, di situ Rasulullah dimuliakan. Pada saat lagi sambutan sebagai pemimpin bangsa, Rasulullah adalah pemimpin yang tidak pernah dihianati oleh orang-orang yang berada di bawahnya, karena semuanya hormat dan patuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giliran pulang ke rumah, Rasulullah sangat-sangat dihormati dan disanjung serta dicintai oleh siapa? Istri dan anak-anaknya. Kalau bapak-bapak kadang hebatnya di satu tempat doang kayak begitu. Satu kantor diomelin sama dia karena dia bosnya. Giliran pulang dia yang diomelin sama bininya. Bukan bapak-bapak sini, bapak-bapak di sono. Hebatnya di satu tempat doang. Begitu. Jagonya di pos ronda. Karena kenapa? Dia paling jago kalau ngomong, kalau bercanda. Giliran ke rumah dia diomelin sama anak-anaknya. Tapi Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi, dia disegani lawan dan sangat dicintai kawan. Masya Allah. Kalau kita mau menjadi hamba Allah, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan contoh kemana-mana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada ibu uswatun hasanah di sini? Nggak ada ya? Kata Allah dalam firman-Nya, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswah hasanah yang terbaik. Isra Mi'raj ini mengajarkan kita hikmah yang pertama adalah jangan nyari contoh kejauhan kemana-mana. Baca sejarahnya Rasulullah, cari sejarahnya Rasulullah, pelajari apa yang telah ditinggalkan Rasulullah, apa yang menjadi warisannya Nabi Muhammad. Itu yang kita contoh insya Allah. Dari mana kita bisa dapat? Ya di model-model majelis begini. Dengan pengajian di sini kata Pak Cucu malam Ahad ya Pak ya. Bapak-bapak ibu-ibu apa semuanya ini? Semuanya. Bu, halo. Malam Minggu, malam Ahad ada pengajian di Al-Ittihad. Hadir kagak? Hadir. Ini biar semangat nih ngajinya nih. Man masya ila halaqati alimin kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanah. Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu artinya nanti saya kasih hadiah umroh. Cuman berupa brosur. Masih bentuk kertas, Pak. Man masya ila halaqati alimin. Bu, barang siapa yang masuk ke dalam majelis ta'lim yang ada di Masjid Al-Ittihad, ini gampangnya nyontohinnya begitu. Al-Ittihad ngadain pengajian setiap malam Ahad. Malam Ahad lah kita libur, kagak ngapa-ngapain, daripada di rumah ngelihat dangdut akademi dimulai tank dari azan Isya beresnya jam 12 malam. Kuat itu ya.
mendingan kita masuk ke dalam pengajian, satu langkah menuju majelis ta'lim untuk niat mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan dan menjaga warisannya Nabi Muhammad berupa ilmunya Allah, maka satu langkah kita 100 kebaikan. Masya Allah. Makanya kalau rumah kita di blok belah sono rada jauh, pahalanya rada gedean, begitu ya. Kalau rumahnya samping tetangga masjid, muter dulu dah, muter indah sana indah ya, muter dulu ke lapangan baru sampai ke masjid Al-Ittihad. Ustadz, saya mah kagak jalan, saya mah naik motor Mbit, naik motor Beat contohnya. Lalu ngitung pahalanya bagaimana? Saya juga bingung tuh ya kalau ditanya begitu. Zaman Nabi kan kagak ada putaran roda, barangkali satu putaran roda itu dihitung 100 kebaikan insya Allah. Setiap titipan yang kita gunakan untuk amal-amal soleh itu akan Allah jadikan sebagai pensyafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Waman jalasa fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bikulli kalimah hasanah. Dan kalau kita hadir di majelis taklim Bu ya, bukan di majelis dangdut, bukan, di majelis taklim, maka bagi kita setiap satu kalimat yang diucapkan oleh guru-guru kita maka dapat satu pahala, satu kebaikan. Masya Allah. Ustadz kita baca kitab 15 lembar sampai bebusa itu, sampai kering lagi itu. Luar biasanya semangat guru-guru kita mau menjaga warisannya Rasulullah, itu menjadi pahala bagi kita. Kita ngerti ataupun enggak, setiap majelis yang kita hadirkan itu hakikatnya kita sedang ngecor jalan menuju surga insya Allah. Percaya apa kagak? Tuh kan belum dibacain hadisnya, belum dibacain ayatnya udah percaya. Ibu-ibu di sini mah hebat, belum dibacain ayatnya, belum dibacain hadisnya udah keburu percaya. Nih Rasulullah bilang, yang bilang bukannya Ahmad Fadilah, yang bilang bukannya Pak Abdullah, bukan, yang bilang bukannya MC, yang bilang Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nggak ada yang tahu kan artinya? Nggak ada, itu mah biarin empangnya Ustadz, jangan diobok-obok. Nah tuh iya, kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu artinya kan yang ceramah bukannya saya, ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Kalau Pak Abdullah tahu, ya Pak Abdullah yang ceramah ya Pak Abdullah. Man salaka tariqan, barang siapa yang melangkahkan kakinya tariqan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia niat untuk nyari ilmu, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini pagi nih, maka baginya faka'annama salaka tariqan ilal jannah au sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah baginya menuju gerbang jalan surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Al-yauma nakhtimu ala terus wa tukallimuna aidihim hadu arjuluhum. Oh, ibu-ibu bapak-bapak kalau baca Yasin bareng-bareng mah apal ya. Kalau sendirian muter di wa in kanat kagak ketemu ujungnya ini ya. Kalau baca Yasinnya bareng-bareng sambil qomat kamit ketemu lah ujungnya bagaimana. Kayak bapak-bapak kalau misalnya coba-coba ngimamin di rumah, kebetulan lagi kagak sholat berjamaah, ngimamin di rumah, jangan coba-coba pakai surat Al-Kafirun kalau kagak hafal, atau kalau belum benar-benar hafal, takutnya tahu pergi kagak bisa pulang, muter-muter di lakum apa, wala antum wala ana wala abud, wala antum wala ana wala abud, ujungnya lakum dinukum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata istri dan anaknya amin lah, 2 kali ini amin. Saking nervousnya nggak biasa jadi imam. Nah, dari mana itu kita biar bisa ngajinya di pengajian, di majlis talim. Para jamaah yang Allah muliakan, untuk memperkuat, menambah semangat lagi nih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia diampuni dosanya sebelum ngelangkah.
Sebelum dia ngelangkah kaki, sebelum sampai ke majelis dan masjidnya, dosanya sudah diampun. Mau dosa diampuni? Nanti makanya setiap ke majelis talim malam Ahad atau majelis-majelis yang mana, lihat tuh di depan rumah, dosa udah jatuh semuanya. Ketepluk banyak dosa tuh. Lihat tuh di atas keset, di bawah keset banyak dosa udah jatuh. Masya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, hikmah pertama mau jadi hamba Allah mah harus ngaku siap menjadi dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sudah diakui sebagai hamba. Kalau kita mengaku hamba Allah, ngaku doang. Yang pertama ngakunya pada saat apa? Pada saat ngasih sedekah jariah atau Jumat berkah, ditulis di amplop hamba Allah. Dari siapa itu? Hamba Allah. Padahal belum tentu diaku oleh Allah sebagai hambanya. Benar nggak? Kalau mau diaku hamba Allah, maka contohlah Nabi Muhammad. Yang kedua tadi, salah satu untuk mencontoh Nabi Muhammad adalah menjaga warisan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Menjaga ilmunya Allah Subhanahu, sering-sering hadir di majelis talim. Ada yang ngeles, ada yang ngomongnya begini, Ustadz saya mah udah ngikut kajian tapi kajiannya di YouTube. Ya, modal 2 giga ngelihat HP begini ngeliatin Ustadz boleh itu sebagai tambah wawasan. Cuman kalau saya nanya nih, kira-kira kalau kita searching di Google, guru kita siapa? Mbah Google. Jadi Al Ustadz Al Mukarram Muhammad Google Al YouTubi. Majlis taklimnya majlis taklim Al WhatsApp. Ya boleh tambah wawasan mah boleh. Cuman kita kudu tahu gurunya. Nanti bersandar dan bersanatnya kita sambung sampai kepada Rasulullah, siapa gurunya, jelasin. Karena nanti amalan-amalan kita diminta pertanggungjawabannya. Kalau amalan kita tidak ada ilmunya dan tidak ada gurunya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau orang beribadah tanpa ada ilmunya, maka ibadahnya naudzubillah bisa jadi ditolak, tidak diterima. Naudzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Isra Mi'raj selalu mengingatkan kita dengan satu amanah yang Allah amanahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau orang sebahagian nyebut katanya oleh-oleh begitu. Ada yang nyebut oleh-oleh begitu kan ya. Kalau kita pulang umroh yang ditunggu orangnya apa oleh-olehnya? Nah, dua-duanya lah begitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, kemudian kembali ke muka bumi, wasala ila sidratil muntaha, summa ada wa yanamu alal hasir wa yaqulu ma'al fuqara'i wal masakin. Nabi Muhammad SAW dibekali dan diamanahkan berupa sholat berapa waktu? 5 waktu. Ini cerita umum banget dan kita tahu. Tetapi banyak yang diulang-ulang, majelis Isra Mi'raj belasan majelis kita datengin, maulid nggak habis-habis kita samperin, tetapi kesadaran banyak orang yang lupa dengan amanah yang telah dititipkan Allah untuk umat Rasulullah, yaitu serius menegakkan dan mengerjakan sholat berapa waktu? 5 waktu. Secara sejarah di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, ditahan dulu Rasulullah. Wahai Muhammad, apa yang telah engkau peroleh dari perjalananmu sejauh ini sampai engkau menghadap Allah? Lalu dibilangnya, aku mendapatkan perintah sholat berapa waktu? Gocap 50 waktu. Nabi Musa kemudian bersedih mendengar amanah tersebut. Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad, engkau kembali meminta pengurangan, diskon dikit lah begitu. Supaya apa? Supaya umat-umatmu, umat-umat Rasulullah itu bisa mampu mengerjakan sholat. Karena umat Nabi Musa bisa memprediksi umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup. Akhirnya dikurang 45, jadi 40, 35, 30, sampai akhirnya 5 waktu. Setelah
Nabi Musa tahu bahwa Rasulullah menyisakan amanah 5 waktu sholat, Nabi Musa masih minta, tolong balik lagi. Aku sudah uji umatku yang tinggi-tinggi dan gagah-gagah. Lebih kuat Bani Israel itu zamannya Nabi Musa alaihi salam. Aku sudah uji dengan beberapa waktu sholat, mereka tidak ada yang sanggup untuk melaksanakan ibadah sholat. Begitupun umatmu yang umurnya mungkin cenderung lebih pendek, badannya juga lebih mungil. Begitu kecuali Pak Abdullah tuh badannya gagah gemuk banget. Iya. Kalau kata Nabi Musa prediksi 5 waktu, umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup. Terbukti apa yang diprediksi dan dikhawatirkan oleh Nabi Musa, umat Nabi Muhammad masih banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan ada yang bangun waktu subuh alasannya mencari rezeki, tetapi dia lupa kepada Allah yang maha memberi. Ada yang begitu. Di sini mah kagak ada. Kita sholat subuh jam berapa tadi? Halo? Jam berapa? 4:30. Alhamdulillah. Jangan jam 4 Bu ya, kepagian. Saking semangatnya, habis Isra Mi'raj saya semangat sholat. Besok sholat subuh jam 3:30. Kalau 5:30 mah itu, waduh kayaknya habis nonton Liga Champion kali ya. Nah para jamaah yang Allah muliakan, nih begini nih, saya ingin bacakan beberapa ayat yang banyak orang mengejar itu tetapi lupa dengan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan di dunia nih, setiap keluar dari rumah tujuannya pengen bahagia. Ada nggak orang keluar rumah pengen nggak bahagia? Pengen sedih ada nggak? Enggak. Ibu-ibu keluar ke rumah, ke pasar nyari belanjaan, tujuannya apa? Bahagia. Bapak-bapak keluar manasin motor, mau kerja, mau ke lapak, mau ke toko, mau ke outlet, mau kemanapun, mau ke kantor, mau ke sawah, mau kemanapun, tujuannya satu, pengen bahagia. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan meninggalkan sholat. Ini hati-hati. Kalau kita mungkin masih banyak yang melaksanakan sholat, tetapi nggak tahu 10, 20, 30 tahun ke depan bagaimana keadaan Dasana Indah, Bojong Nangka dan sekitarnya. Apakah sholat itu kita wariskan kepada anak-anak kita? Apa enggak? Dengan alasan kita sekarang sibuk nyari rejeki, akhirnya banyak orang yang meninggalkan sholat. Di ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ayat yang pertama, ujung ayat pertama, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai seluruh manusia. Ini kita manusia bukan? Manusia, yakin? Ini maksudnya biar kesinggung sama ayat ini nih. Wahai seluruh manusia kata Allah, ubudu rabbakum, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, bla 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 bla. Ujungnya rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki bagi kita. Jadi sebenarnya dekat ayat ibadah dengan ayat rezeki. Kalau mau banyak rezeki, banyakin ibadah. Jawantahnya bagaimana cara mengaplikasikannya? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yattaqillah. Ayo, ada yang hafal? Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu apa ayatnya? Apa bunyinya, terjemahnya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar. Banyak orang, coba kasus bunuh diri sekarang
Itu dipengaruhi karena dia lupa nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Patah hati dia oleh dunia, sakit dia terhimpit oleh urusan dunia, tetapi sandarannya bukannya Allah dan dimulainya bukan karena Allah, akhirnya berujung bunuh diri. Benar? Kasus bunuh diri sekarang grafiknya makin naik. Udah ada pinjol, udah ada judol, makin gila ini dunia. Benar Pak Abdullah? Pinjaman online, judi online, enggak kebayar, akhirnya dirusak mentalnya oleh dunia, dipatah hatikan, ujung-ujungnya bunuh diri. Kasus perceraian, coba cek di Pengadilan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, kira-kira yang menjadi faktor terbesar perceraian itu apa? Apakah gara-gara lakinya nggak ibadah? Bapak nggak pernah sholat, cerai. Pernah ibu ada dengar ibu-ibu cerai karena bapaknya nggak sholat? Rasa-rasanya jarang. Urusannya apa emang? Setoran kurang. Bener nggak? Orang gara-gara dipatah hatikan oleh dunia, yang main-main dibuat serius, yang serius dibuat main-main. Kebola nih, kebola. Wa ilaha illallah. Bener nggak? Bola. Indonesia pun kalau ngurusin bola sampai Sintayong pergi pada nangis itu semua. Ya mohon maaf, boleh saja silakan. Tapi kan yang urusan main-main terlalu dibuat serius, tetapi yang urusan serius ibadah sholat nih dibuat main. Na'udzubillah. Jangan sampai para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita modal awalnya takwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu, dan Allah akan kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Masya, artinya tidak terbatas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kurang puas ayatnya. Percaya nggak tuh Bu sama itu ayat? 2 ayat. Ibu-ibu percaya nggak? Kudu percaya Pak, nggak boleh nggak percaya sama ayat. Kalau nggak percaya sama saya mah nggak apa-apa, orang sama-sama tukang bohong. Yang nggak percaya sama saya mah bodoh amat dah begitu. Tapi kalau nggak percaya sama ayat, kita bisa kufur dan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang puas nih ayat yang ketiga, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu, dan yang menjadi tanggungan nafkah bagimu bis shalah. Ngerjain apa? Salat. Anak, cucu, semuanya perintahkan ajarin sholat. Boleh mereka jadi orang yang ternama, pendidikannya tinggi sampai doktor, postdok, sampai menjadi guru besar sekalipun, tetapi sholat adalah pondasi yang terpenting dan sesuatu yang paling pantas dan paling wajib dilegasikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Perintah Allah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan Kira-kira kalau sholat nih kagak kaya, yang kagak yang miskin, kagak pemerintah, kagak rakyat, bawaannya pengen buru-buru. Bener kagak? Bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau di mall, kalau lagi main pengennya mah rada lamaan, kalau sholat pengennya buru-buru. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala nitip wastabir 'alaiha, sabar dalam ngerjain sholat. Bawaannya sholat tuh nggak sabar aja, pengen megang remote, pengen lihat WA. Bener gak? Ada kabar apa nih di grup PKK? Waduh, begitu Pak ya. Ada gosip apa nih yang terbaru? Misalnya, contohnya. Begitu kan? Sholat itu butuh sabar, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau nggak sabar-sabar amat, sholat bisa ditinggalkan. Apalagi mendengar sayup-sayup suara azan, panggilan taswib, as-salatu khairum minan naum. Itu suara-suara indah syahdu. Salat lebih baik daripada. Kalau kita nggak punya hati yang sabar, kita lebih milih narik selimut. Naudzubillah. Kira-kira narik sejadah apa narik selimut? Kata iman, sejadah. Kata setan, selimut. Orang dasana indah, pinter, dia tarik sejadah tapi dipakai buat selimut.
semua perintah dipakai sama dia, yang iman dia pakai, yang setannya diikutin. Habis dia pikir sejadah apa selimut, gua ambil sejadah aja dah biar jadi selimut. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, sabar. Itu ayat belum beres. Coba cek ayatnya. Cuman saya lupa, kalau ngaji sama Ustadz Hadi Hidayat kan enak banget ya. Hadi Hidayat mah kan Ustadz Hadi Hidayat ngajarnya begitu. Di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 53 di baris ketiga ujung paling atas. Begitu benar ya? Ih, coba lihat di YouTube kalau Ustadz Hadi Hidayat ngajar begitu. Saya juga sama. Di dalam Al-Qur'an di sebelah kanan pojok atas. Nah, di atas lemari itu ada Al-Qur'an, ambil dah tuh Al-Qur'annya. Ah, begitu baca. Saya kagak tahu di pelebah mananya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, di ayat itu belum selesai itu ayat. Belum sempat kita napas panjang untuk meneruskan ayat. Karena kenapa? Banyak orang yang ninggalin sholat dan tidak sabar dengan perintah sholat karena alasannya urusannya duit lagi. Urusannya rezeki lagi. Entaran dulu dah. Begitu sholat mah, gua belum khusyuk sholat. Ah, begitu tuh. Saya belum khusyuk sholatnya. Ntar aja sholatnya kalau udah khusyuk, lagi pengen nyari rezeki dulu. Kalau udah punya mah pun enak sholatnya tuh. Alasannya begitu tuh. Itu ayat bunyinya wastabir 'alaiha, dilanjutkan la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta kepadamu untuk ngurusin rezeki. Rezeki mah sudah Allah atur. Urusan nanti gede atau tidaknya, banyak atau tidaknya, faddala ba'dukum 'ala ba'din fi rizqi. Allah sudah atur siapa di antara hamba Allah yang rezekinya dilebihkan dan ada yang dikurangkan. Kedua-duanya itu hidup dalam berkebutuhan. Nggak mungkin semuanya kita jadi orang kaya, nggak semuanya. Walaupun kita pengen nggak? Pengen. Kaya dengan tidak kaya, kedua-duanya adalah ujian. Kira-kira enakan diuji kaya apa enggak? Enakan diuji kaya. Tetapi hakikatnya apapun pilihan kita itu sudah Allah atur. Dan hatta sampai sekarang kita masih dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayatnya masih belum beres itu ayat. Nahnu narzukuka, yang ngasih rezeki bukan suamimu, yang mengasih rezeki bukan orang tuamu, yang mengasih rezeki bukan bosmu. Nahnu narzukuka, kami, kata Allah. Jadi jangan khawatir urusan rezeki. Yang khawatir mah kalau kita nggak bisa sholat. Itu titipan Rasulullah SAW. Karena sholat adalah ibadah yang mulia. Dia dijemput dengan perjalanan yang mulia dan dikembalikan dalam perjalanan yang mulia. Ibadah haji turun ayatnya, ibadah puasa turun ayatnya, ibadah zakat turun ayatnya, ibadah sholat diperintahkannya disuruh dijemput. Karena saking mulianya sholat, maka sholat menjadi pondasi terbaik dalam menjaga keimanan dan keislaman kita. Sorban saya udah miring, berarti ceramahnya udah kudu selesai ya. Kira-kira nggak usah lama-lama lah ya. Yang penting kita tambah sadar, tambah ngeh, tambah mawas diri betapa sholat sangat-sangat penting dan menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap umat Nabi Muhammad SAW. La nas'aluka rizqa. Ibu-ibu kudu percaya sama ayat Allah, karena ayat Allah tidak ada yang berkata tentang kedustaan dan kebohongan. Kami tidak minta kepada engkau umat-umatnya Rasulullah, hamba-hambanya Allah, untuk ngatur rezeki, karena yang ngatur rezeki nahnu narzukuka. Kita setiap keluar dari rumah menuju kantor, menuju lapak, menuju toko, kios, dan semuanya itu adalah ikhtiar. Boleh jadi kita pulang setelah 8 jam banting tulang siangnya, malamnya banting bini misalnya begitu. Udah capek banget kerja, bisa jadi pulang nggak dapat apa-apa, bener nggak? Pulang tangan kosong, bener? Tetapi ada rezeki yang Allah atur. Anak kecil baru lahir, dia belum bisa apa-apa, tetapi rezekinya datang dari mana-mana. Disamperin sama tetangganya, ada yang bawa kue, ada yang bawa roti, ada yang bawa duit di amplop. Bapaknya dari pagi sampai sore, sampai maghrib kagak dapat apa-apa. Anaknya yang baru lahir seminggu dilongokin, ditengokin sama temen-temennya, sama saudara-saudara emaknya, itu rezekinya berlimpah. Masya Allah. Bapaknya pengen beli rokok, nggak kebeli itu rokok Samsu karena nggak dapat apa-apa. Pas lagi ngegendong anaknya sama
kasur yang kecilnya, ngelihat di situ amplop dibeset sama bapaknya, gocap, ih kebeli ini mah evolution mentol 1 bungkus. Itu rezeki anaknya, tapi bisa ngasih rezeki buat bapak. Jadi rezeki itu bukan dari bagaimana payahnya kita, bukan dari berapa hebat jabatannya kita, Allah yang atur. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan atur rezeki kita. Kenapa kita sering menganggap suuzon kepada Allah? Karena sekarang kita cuman menganggap rezeki cuman bentuknya bener kagak? Ini saya belum beresin dah ceramah, ntar dulu nih, rasanya belum kelar, soalnya ada yang nanya melulu. Ustaz, kita disuruh ke majelis, disuruh banyak ibadah, katanya banyak rezeki, tapi temen saya ngaji kagak, sholat males, taraweh kagak pernah, puasa dibatalin melulu, rezekinya banyakan dia. Saya mah yang ke majelis mulu, perasaan rajin banget i'tikaf, ngapa banyakan dia? Kalau begini pun kagak adil nih begini. Ada yang begitu nanya begitu tuh? Ada yang nanya, kenapa? Karena pikiran paradigma kita mengenai rezeki selalu urusannya duit. Coba kalau kita lebih luas makna rezeki, badan sehat itu rezeki, betul nggak? Keluarga sehat rezeki, duit banyak rezeki, tapi nomor 18 ntar duit mah yang dilihat ada pada potensi kita, itu yang pertama kita syukuri. Kenapa kita banyak cemburu dengan hal-hal yang lain? Karena kita dipertontonkan dengan gaya sultan-sultanan yang ada di media. Akhirnya kita cemburu, hasad dan hasad. Kemudian kita dengki, naudzubillah summa naudzubillah, wa nazana fi sudurihim min ghillin. Kalau kita mau cocok hati kita dengan ahli surga, hatinya ahli surga tidak pernah hasad, tidak pernah patah hati oleh dunia, dan dicabut rasa dengkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, rezeki dari Allah itu luas, bukan hanya berupa uang, duit atau saldo di ATM, tetapi lebih luas daripada itu. Kita bisa sholat, kita bisa menutup aurat, kita bisa menjaga silaturahim dengan keluarga harmonis, tidak ada keributan. Itu nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, alhamdulillah. Duit banyak juga rezeki, insya Allah. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, mungkin tidak panjang kalam yang dapat saya sampaikan, kiranya cukup. Masih banyak hikmah Isra Mi'raj kalau kita mau kaji. Kagak cukup 24 jam, nggak cukup 7 hari dikali 24 jam, karena Isra Mi'raj mengajarkan tentang berbagai macam hal, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj bukan tidak masuk akal, tetapi akal terlalu kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kesimpulannya, mari sama-sama kita selalu semangat untuk menghamba kepada Allah yang benar-benar menjadi hamba dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya menyemarakan dan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan pengajian-pengajian, dengan majlis zikir, muhasabah, majlis duha dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah jaga sholat dan sabarlah dalam mengerjakan sholat, serta perintahkanlah anak dan cucu kita untuk mengerjakan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang paling pertama nanti ditanya di hari kiamat oleh Allah kepada seorang hamba adalah sholatnya. Sholatnya bagus, sholatnya rapi, tidak ditinggalkan, amalan-amalan pahala yang lain yang ngikut. Tetapi kalau pahalanya sholat ampar-amparan, acak-acakan, sholatnya ditinggalkan, maka amalan-amalan yang lain pahalanya mandek dan macet. Karena kenapa? Kunci dari segala amal adalah sholat. Mari sama-sama kita semangat selalu beribadah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang mulia, istiqomah dalam menjalankan sholat sampai akhir hayat. Kalau hayat kita masih 20 tahun lagi, selama 20 tahun pula itu kita istiqomah dalam sholat. Kalau umur kita tinggal 5 tahun lagi, selama 5 tahun itu pula kita istiqomah sholat. Kalaulah besok Allah jemput kita, sampai besok pun kita masih istiqomah dalam sholat, insya Allah. Yang baik datangnya adalah dari kehendak dan takdir Allah, yang buruk adalah dari al-fakir pribadi Ahmad Fadilah sendiri.
Saya datang ke sini nggak merasa menjadi tamu Pak Cucu, tapi saya merasa menjadi keluarga. Ibu-ibu, emak-emak saya semuanya, bapak-bapak adalah abah saya semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Fadilah LCSAG CDAI yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil pelajaran dan kebaikannya dan menjadi bekal untuk menjalani di kehidupan kita semua. Melangkah pada acara berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi, insya Allah akan diadakan lelang untuk pengadaan karpet masjid. Mungkin kepada Pak Cucu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami muliakan, DKM berencana mengganti karpet yang sudah ada, dan kemarin Bapak Paino sudah survei. Adapun harganya yaitu sekitar 435.000 per meter. Kita targetkan 10 lembar yaitu berjumlah 110 meter dengan total biaya yang atau anggaran yang dibutuhkan yaitu Rp47.850.000. Nah, untuk itu mari sama-sama kita berinfak dan bersedekah. Semoga Allah berikan kemudahan dan rezeki kepada kita. Untuk itu mohon dibantu ke panitia, Pak Irwan atau Pak Iska. Kita akan melelang kepada jamaah, ya. Ini kita nggak apa-apa tidak hari ini juga, artinya kita komitmen list komitmen aja berapa yang akan diberikan untuk supaya tidak menjadi ini pastinya ragu-ragu siapa dulu siapa. Kita mulai dari Ketua DKM Rp500.000. Saya tambahin Bapak Ibu, jadi karena ini sarana tempat ibadah yang ada di lingkungan kita, saya di sini selaku Ketua RW, barangkali ada warga jemaah saya yang ada rezekinya, mungkin mau sedekah ya untuk peremajaan masjid kita ini, diantaranya adalah salah satu karpet. Karena dalam agenda kita ini kan kalau pembangunan masjid itu biayanya besar sekali ya. Karena kebetulan sebentar lagi mau Idul Fitri, mau mengadakan sholat bulan Ramadan, barangkali ada Bapak Ibu, ada yang kelebihan rezeki mungkin dapat menginfakkan sedekahnya. Saya di sini selaku Ketua RW mengharap kita bisa berkolaborasi. Di bapak-bapak Pak, ke bapak-bapak itu ibu-ibu udah ada. Juga bapak-bapak apabila ada referensi di luar ya. Saya juga kemarin sudah berkolaborasi dengan DKM. Kemarin ya, saya minta dibuatkan proposal ya Pak Itang ya. Insya Allah saya akan coba. Kemarin saya sudah kontak melalui handphone, ditujukan kepada pihak JNE. Jadi saya mohon doanya bapak-bapak ibu semuanya, apa yang kita butuhkan khususnya di Masjid Al-Ittihad ini semoga bermanfaat dan berguna. Juga insya Allah apa yang bapak ibu lakukan sedekahnya dan ini menjadi dan digunakan oleh jemaah selama apa yang kita infak sedekahkan itu bisa dipergunakan oleh jemaah pada kita semua. Insya Allah itu aja dari saya. Terima kasih Pak Cucu. Saya selaku Ketua RW, mari kita sama-sama kita gotong royong. Semoga apa yang
dibutuhkan oleh masjid ini semoga bermanfaat untuk jemaah khususnya kita Amin, semua. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sambil mengisi list kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Udah sampai mana ibu-ibu? Semoga apa yang telah diinfakkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda, dan semoga bagi yang sedang usaha atau berdagang Allah lancarkan dalam usahanya, dan bagi yang sebagai karyawan ataupun pengusaha Allah juga lancarkan dalam usahanya, dalam bekerjanya. Semoga dinaikkan jabatannya dengan cepat, dan bagi yang pensiun semoga Allah anugerahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Dan bagi anak-anak kita doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dan seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, untuk senantiasa mendidik anak kita guna melaksanakan sholat. Karena masih sedang berjalan, kita kembali bersalawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amara sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa sayyidil mursalin wa Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya atas nama DKM mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Semoga amal baik ibu bapak-bapak
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya saya mohon Bu Deda untuk ke depan karena acara santunan akan kita mulai, dan anak-anak yang akan diberi santunan mohon maju ke depan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Deda, silakan Bu Deda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada PHBI Isra Mi'raj hari ini DKM Al-Ittihad menyelenggarakan santunan untuk anak yatim dan anak duafa. Kepada anak-anak yang mendapat undangan silakan berdiri sayang. Tolong Bu Sri dibantu anak-anaknya. Yuk, Fai, Bian, Bani, ayo sayang ke depan. Ya, saya sayang. Yang putri yang cantik, putri-putrinya sayang, silakan. Ya. Nana, Alena, ayo habis sayang. Rani, Nabila, Alena, Soleh, mana Soleh sayang? Soleh, Nana, Rani, Rizki, Zena, Fajri, Fajri sayang. Raihan, Anjani, Rasya, Rabil. Kemudian Aila, Bian, Bani, Fai, Nabila, Hana, Hanif, Aufar, Dini, Reza, Dina, Hafiz, dan Alan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Kepada Bapak RW beserta Bapak Ustadz Al-Mukarram, silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sama Pak Ketua DPR, mohon kita berfoto bersama dulu. Yang kecil boleh duduk di bawah sayang. Ya, ya. Yang putri setengah duduk sayang, setengah duduk. Ayo Pak Haji Iwan, Pak Ustadz silakan kita berfoto. Pak Ustadz Raya, Pak Ustadz Topik, Pak Ustadz, Bapak Lurah, silakan Pak. Pak RW, agak setengah. Ah. Lurah, setengah duduk
sayang, yang putri setengah duduk, biar Pak Ustadz seperti ini, setengah duduk sayang, setengah duduk, coba, nah gitu sayang. Alhamdulillah, boleh di belakang. Senyum ya, senyum 3 jari. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Silakan sayang. Boleh. Ya. Pintar. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah selesailah santunan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada DKM yang telah memberikan santunan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu perlu diketahui kenapa sedikit yang datang anak yatim, karena di rumah Ibu Wena juga ada santunan ya. Jadi sebagian ada di sana, nanti insya Allah sama Ketua Majelis Taklim akan diberikan kepada yang berhaknya ya. Untuk doa saya mohon Pak Ustadz, doain kami supaya berkah ya. Penutupnya ya izin aja. Masya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, majlis ini majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah catat kemuliaan yang kita lakukan ini sebagai penghantar kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Mudah-mudahan Allah membukakan segala macam pintu kebaikan bagi diri kita. Keberkahan usia, keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan rezeki, keberkahan anak-anak kita, dan keberkahan apapun yang Allah titipkan, dan apapun nilai kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya, dan Allah jadikan kita sebagai calon penghuni surganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal hidayah wa abwabal jannah wa abwabal ilmi wa abwabal ridha wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa hasil ma fi dhamirina wa hasil ma fi dhamirina. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryah minal musallin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryah minal muttaqin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryah minal ulama'il amilin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryah min warasati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan rangkaian acara pada memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Ittihad ini. Mudah-mudahan dari pagi tadi hingga siang hari ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada salah perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu-ibu semua. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.